Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Dulu namanya Manajemen SDM. Ya, cuman karena perkembangan zaman, kita nyebutnya sebagai Insani. Nama saya ada di belakang, mana kelihatan nggak? Lah itu, yang lainnya nanti bisa tanyakan ke akademik. Oke, kita akan bicara secara umum tentang apa itu MSDI. Kenapa kita kuliah MSDI? Ya, saya akan start screen saya supaya lebih enak kita ngomongnya. Manajemen SDI. Oke, kemuka kelihatan ya? Nah, oke, manajemen SDI. Kita akan ngomong dulu tentang sebaran mata kuliah. Dulu sebutnya kurikulum atau Satuan Acara Perkuliahan SAP. Ya. Itu terdiri dari 14 kuliah. 7 di sesi sebelum UTS dan 7 setelah UTS. Ya. Nah, kita nanti yang akan kita ambil adalah supaya knowledge-nya 60%, tugas kegiatan 20, tugas kegiatan networking 20%. Itu mandatnya dari GBS. Nanti mungkin akan ada perubahan lagi, terutama dalam kaitannya dengan kampus Merdeka. Gimana nanti ada perubahan, cuman tepatnya nanti yang akan ngasih tahu adalah dari pihak kampus. Baru pertama kita akan mempelajari ini, kenapa MSDI fungsinya, ya, tahap persiapannya, alternatifnya, rekrutmen, seleksi, pelatihan pengembangan, karir, perubahan, penilaian kinerja, terus kemudian bagaimana nyusun KPI, Key Performance Index, kompensasi, remunerasi, dan sebagainya. Nah ini Anda lihat yang utama, ini ada presentasi tugas kelompok. Loh, apa itu? Inilah dia. Akhir semester, Anda harus membuat kelompok isi 2 sampai 3 orang yang membahas tentang isi mata kuliah, sesi mata kuliah. Apa aja terserah, tapi kasih tahu ke saya, paling lambat minggu ketiga udah kasih tahu. Kami terdiri dari berapa? 2 atau 3 orang akan membahas tentang apa? Ada kemungkinan kelompok-kelompok tersebut sama, enggak apa-apa. Cuman saya akan atur lagi supaya apa? Moga-moga bisa rata masing-masing kena. Ya, ingat ya. Topiknya apa? Contoh. Nih, syarat dan kondisi kerja. Nah, apa itu? Ada jam kerja, jam shift, lembur, gimana cara lembur, ngitungnya, cuti, apa itu cuti, apa aja cuti, alih daya itu outsourcing, apa aja yang jadi yang boleh di outsourcing, apa yang nggak boleh, keuntungannya apa, kendalanya apa, itu bisa jadi satu makalah presentasi sendiri, oke? Nah, demikian juga yang lainnya. Yang nggak boleh dipilih itu adalah saat sesi pertama tentang kenapa mata kuliah ini. Kemudian sesi 13, namanya presentasi kok dipilih lagi, nggak bisa. Sama sesi 14. Sesi 14 ini adalah kapita selecta. Artinya apa? Kita akan bicara secara keseluruhan. Apa itu maksudnya dari MSDI. Oke? Nah, aturan umumnya kayak begini. Kita akan online sampai dengan ada pemberitahuan. Oke? Nanti katanya ada mata kuliah yang offline. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi begitu kita ada kesempatan offline, maka kita akan offline. Ya, ingat ya, mata kuliah semua materinya di e-learning, absen juga begitu, diskusi juga sebaiknya di sana, ya, tugas-tugas dimasukin juga ke learning, UTS, UAS juga dilakukan secara e-learning. Jadi kalau Anda telat atau segala macam, jangan ngomong ke saya, tapi ngomong ke akademik. Karena apa? Terakhir nanti itu direkapnya di e-learning. Oke? Sebenarnya di e-learning ada aplikasi Jitsi Meet. Jitsi Meet. Cuman ternyata Jitsi Meet itu ruwet.
Ya, akhirnya saya akan pakai Zoom saja. Sekarang kita rekaman, tapi moga-moga di minggu depan kita go live. Ya, saya nanti nggak tahu apa go live cuman paginya aja, malamnya dengerin rekaman, atau kalau sempat malamnya kita go live juga. Bagaimana nanti? Cuman insya Allah minggu depan kita pakai Zoom. Waktu kuliahnya begitu ya. Waktu kuliahnya jam 8.30 deh ya. Antara 8.30 jam 9 ya. Kenapa? Kalau kepagian kantor tempat saya mengadakan Zoom belum buka kadang-kadang. Jadi paling cepat 8.30. Kalau jam 8 enggak mungkin. Ya. Saya akan berusaha jam 8.30, tapi jelek-jeleknya jam 9. Ya. Kalau malam juga. Kalau malam ya di rumah. Cuman kalau malam resikonya kalau Zoom suka koneksinya jelek, putus-putus. Oke? Nah, kalau ada tanyanya jangan one on one. Meskipun Anda tahu handphone saya, jangan. Tanyanya cuma boleh dua. Satu, di e-learning. Yang kedua, lewat WA group. Di dalam grup. Nah, untuk kalau itu silakan Anda bikin grup, undang saya. Nanyanya di grup. Tujuannya apa? Kalau jelasin sekali, yang lain bisa ngerti. Kalau Anda ngerti, yang lain ada nggak ngerti, bisa tanya lagi. Sehingga semuanya dapat pengetahuan, wawasan, penjelasan yang sama. Oke? Kurang lebih seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita harus geser kuliah segala macam, kita bicarakan belakangan. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, inti dari kenapa sih kita belajar manajemen sumber daya insani? Pada prinsipnya, ini kita lihat seluruh institusi, organisasi, baik itu perusahaan, warung, kantor pemerintah, pokoknya punya orang lebih dari satu, itu disebut sebagai organisasi. Oke? Organisasi itu harus punya misi, punya sesuatu yang akan dicapai. Nah, di dalam mencapai ini dia butuh orang untuk jalaninnya. Maka gimana cara kita mengelola orang tersebut? Ya. Kita mulai melihat bahwa orang itu bukan cuma sebagai angka-angka yang dia cuma menggantikan mesin. Tidak. Dia adalah bagian dari produksi. Dan produksi ini unik. Manusia tadi pekerjaannya tidak bisa konstan terus-menerus. Kadang naik, kadang turun. Dari pendek bisa jadi tinggi, bisa jadi jatuh. Nah, ini kita mesti tahu bagaimana caranya dia tinggi, naik, bagaimana dia cara konstan, dan bagaimana caranya menghindari jangan sampai dia turun. Itu adalah tentang manusia. Ya. Jadi di sini MSDI kita akan bicara mulai dari yang sebenarnya paling pekerja yang penting, idealnya. Ini kerjaan yang mau dikerjain itu apa sih? Kebutuhan kita untuk pekerjaan apa? Oleh karena itu, yang harus dicari orang yang jalanin seperti apa. Ya, kita lihat analisanya dulu. Analisa pekerjaan, beban pekerjaan, jenisnya, kualifikasinya. Baru kita tentukan orangnya. Setelah itu, kita baru bikin rekrutmen sama seleksi. Ya, rekrutmen itu adalah bagaimana menarik calon yang sesuai. Seleksi itu adalah calon yang datang tadi, bagaimana dicari yang paling bagus. Itu seleksi. Nah, kita akan bicara secara umum, pengetahuan yang diharapkan seperti itu. Terus bagaimana setelah udah dapat, gimana kita latih, gimana supaya dia jadi berkembang. Enggak masuknya sebagai admin, 25 tahun dia pensiun admin. Waduh, ruwet saya. Ya, bagaimana kita membuat mereka berkembang. Apa karirnya, jenjang karirnya. Kalau ada perubahan seperti apa? Perubahan itu macam-macam. Ada mutasi, ada promosi, ada demosi. Mutasi itu naik, promosi itu naik, mutasi itu di sejajar, promosi itu naik, demosi itu turun. Oke? Nanti juga kita bicarakan bagaimana caranya, ada istilahnya, karena dia nggak disukai, tapi dia berpengaruh karena anaknya
seorang yang berpengaruh, maka dia istilahnya ditendang ke atas. Jabatannya naik tapi kuasanya menjadi terbatas. Itu adalah bagian-bagian yang kita pelajari. Terus kita juga melihat bagaimana cara menilai orang. Masalah utama seringkali di dalam MSDI adalah kalau umpamanya Anda punya karyawan, Anda itu kesulitan. Kalau saya tanya, karyawanmu itu baik atau jelek atau biasa sih? Oh baik. Apa yang jadi ukuran? Orangnya tuh suka senyum, baik hati. Tiap pagi saya dibikinin kopi. Oh iya iya. Loh kinerjanya dia, apa ya? Tapi orangnya baik. Nah, ini kita punya masalah. Orang baru dibilang baik, orang dibilang benar, orang dibilang hebat, orang dibilang salah, kalau ada pembandingnya, ada ukurannya. Maka kita harus bikin ukuran. Disebut baik, kalau apa? Targetnya 100, dia capai 80, 90, 110. Nah, itu yang kita maksud dengan apa yang harus kita nilai. Oke? Demikian juga nanti Anda lihat penilaian-penilaian tersebut yang dijadikan sebagai titik penilaian kita sebut sebagai KPI, Key Performance Index. Oke, indeks penilaian kinerja. Setelah itu kita lihat lagi gimana sih masalah remunerasi sama kompensasinya. Ya, apa ajasnya, apa bentuknya. Karena ingat nanti kita akan menemukan bahwa remunerasi secara total itu tidak harus semuanya bentuknya gaji bulanan. Ada cara-cara lain. Oke. Kita juga akan bicara tentang kalau jam kerja itu kayak gimana sih, kalau ngatur shift gimana sih, cuti itu kayak gimana, lembur itu gimana ngitungnya, terus kemudian kalau di outsource itu gimana. Kita akan bicara di sisi MSD ini juga. Kemudian kita akan ngomong tentang kesehatan dan keselamatan kerja. K3 saya. Apa aja itu Anda lihat. Kita juga nanti akan ngomong tentang hubungan industrial. Hubungan industrial itu adalah bagaimana hubungan antara majikan sama buruh. Pimpinan dengan karyawan. Pemilik dengan karyawan. Oke? Terus kemudian presentasi segala macam. Ya? Gunanya apa? Kalau Anda sebagai pengusaha, maka Anda akan tahu gimana caranya mencari, mengelola, mengembangkan sumber daya manusia yang ada di tempat Anda untuk mencapai tujuan Anda. Oke? Nah, kalau Anda jadi pegawai, fungsinya apa kira-kira? Anda bisa tahu perusahaan ini bonafit atau enggak. Anda bisa mengeksplorasi sebenarnya perusahaan ini dia itu mengembangkan karyawannya sebagai aset atau cuman apa ya kerja nggak habis-habis itu ya. Terus dibayarnya UMR. Apa itu UMR? Upah menjadi romusa. Romusa itu pekerja paksa. Ya, Anda bisa tahu dari situ. Sehingga Anda nanti bisa milih. Oh, saya mau masuk kerja ini atau enggak. Kalau saya masuk di perusahaan ini, maka apa yang harus saya sesuaikan. Itu adalah gambaran umum tentang fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya insan. Oke, secara umum itu kalau ada pertanyaan silakan masuk ke diskusi atau masuk ke grup WA. Ya, jangan lupa sampai dalam 3 minggu ke depan, 1 minggu ini, 2 minggu depan, 3 minggu ke depan, Anda sudah harus cari kelompok dan menentukan topiknya apa. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini gimana matinya? Oke.